Sejak masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemberantasan korupsi memang telah menjadi salah satu gerakan utama. Ya, demi melahirkan bangsa yang bersih dari semua dugaan penyelewengan, aparat penegak hukum yang meliputi Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi sedang bahu-membahu melangkah lebih tinggi. Dan hasilnya pun mulai terlihat seiring berjalannya waktu. Prestasi demi prestasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi kian sering terdengar publik. Namun, di balik itu masih banyak pula kasus-kasus dengan dugaan serupa yang justru tercium oleh masyarakat. Salah satunya adalah kasus yang menimpa sesosok wanita bernama Linda Susanti yang merasa telah menjadi korban dugaan permainan dari oknum aparat penegak hukum. Terkait dengan aset bernilai fantastis miliknya, yang tiba-tiba disita dan diduga tanpa mengikuti prosedur yang jelas. Padahal, aset dengan bentuk emas, surat penting, hingga uang tunai itu ditaksir menyentuh angka 700 miliar rupiah. Beliau ini terdahulu pada tahun kemarin itu aset-asetnya yang ada di Bank BCA, Safe Deposit Box Bank BCA ini kemudian diblokir oleh pihak KPK. Jadi aset-aset ini kita perjelas apa saja yang disita oleh KPK, kita sampaikan, yaitu terdiri atas uang tunai Singapura dolar sebanyak 45 juta dolar Singapura dolar dalam kondisi segel resmi Safe Deposit Box yang ada di Bank BCA cabang Milenia Tebet ya. Kemudian uang tunai sebesar 300.000 US dollar, uang tunai sebesar 129.000 euro, kemudian 50.000 ringgit, kemudian uang tunai sebesar 1 juta Singapura dolar. Nah, itu tadi yang disita, dan 12 batang emas masing-masing bernilai sebesar 1 kg. Yang semuanya dilengkapi dengan surat resmi, dan 2 batang emas masing-masing 1 kg tanpa sertifikat, kemudian sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan yang terletak di Nusa Tenggara Timur, terletak di Minahasa, terletak di Ogan Ilir, 1 buah kunci, uang tunai juga sebesar 2.000 Singapura dolar, uang tunai juga sebesar US dolar 80.000 US dolar, dan semuanya itu ada di Safe Deposit Bank BCA cabang Milenia Tebet, Jakarta Selatan, yang kemudian diambil oleh pihak KPK. Nah, terhadap aset-aset yang disita KPK tersebut oleh Linda Susanti karena tidak berkaitan dengan perkara korupsi, sehingga dia minta aset itu dikembalikan. Aset ini sumbernya dari harta warisan milik orang tuanya Linda Susanti almarhum yang diberikan kepada Linda Susanti dari Australia, kemudian dibawalah ke lintas negara, dibawa ke wilayah negara Indonesia, dan disimpan di Safe Deposit Box Bank BCA cabang Milenia Tebet begitu. Tapi sekarang barangnya sudah ada di KPK dengan cara yang tidak prosedural. Dalam melanjutkan geliat perjuangannya, Linda Susanti kini sudah menggandeng advokat kenamaan Deoli Payumara yang belakangan ini kerap dikenal publik lewat aksinya dalam kasus Asabri yang menyeret nama Adam Damiri. Sebagai langkah pertama, Deoli Payumara telah membuat laporan polisi terhadap oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang ia daftarkan di Mabes Polri beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, pihak Linda Susanti juga melayangkan laporan yang telah diterima dengan baik oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Akhirnya kami melaporkan pihak KPK, dalam hal ini oknumnya, ke Bareskrim Mabes Polri. Jadi kita sudah laporkan, ini pada minggu kemarin kita laporkan di Bareskrim Mabes Polri dengan bukti lapornya ada, gitu. Ini ada bukti lapornya. Kepada Kabareskrim sudah kita laporkan, kepada Kabareskrim, kemudian kepada Satgas Tipikor Bareskrim juga sudah kita laporkan tentang adanya dugaan
perilaku yang tidak benar atau perilaku yang melanggar undang-undang yang diduga dilakukan oleh oknum KPK. Dan kemudian kita juga laporkan ke Kejaksaan Agung sebagai suatu laporan juga, laporan kejaksaan mengenai hal tersebut, dan sudah diterima juga di Kejaksaan Agung. Jadi sudah dilaporkan ke Bareskrim, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Agung perkara ini, dan perkara ini berjalan. Harapan kami ini semua kesalahan administrasi biasa, tapi kalau ini ada niat yang kemudian bisa membahayakan kredibilitas penegakan hukum, maka ini akan kami buka secara terang benderang, dan kami sudah buka ini melalui pelaporan-pelaporan kepada instansi-instansi yang berwenang. Seolah belum puas dengan langkah yang telah mereka tempuh, Deoi Payumara, selaku pihak kuasa hukum Linda Susanti, juga sudah berkirim surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban demi memastikan keamanan sang klien. Kemudian, pihaknya pun sudah mengirimkan pula sebuah surat kepada Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dan Dewan Pengawas KPK, dan dalam waktu dekat, Deolipa akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita laporkan juga di Kejaksaan Agung, dan yang ketiga sudah kita laporkan juga di DPR untuk RDP. Di DPR sudah diterima oleh Komisi 3, gitu. Mungkin dalam waktu dekat juga akan ada RDP. Kemudian kedepannya kita akan melakukan langkah, kita akan melaporkan ini juga ke Dewan Pengawas KPK dan kepada Bapak Presiden Prabowo melalui surat resmi, dan kepada pihak-pihak terkait yang terkait dengan persoalan kenegaraan. Nah, kemudian untuk kepentingan pelindungan hukum terhadap Bu Linda Susanti, kami kemudian mengajukan permohonan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian sudah diterima juga dan dianggap sudah lengkap. Jadi sudah Ibu Linda Susanti sudah dalam pengawasan dari LPSK. Makanya ini kita buka dengan terang benderang kepada pihak publik bahwasanya ini ada kejadian yang bagi kami sangat berbahaya kalau ini memang terjadi di dalam lingkungan KPK. Terlepas dari langkah hukum yang kini sudah mulai berjalan, Linda Susanti pun sempat pula menjelaskan kronologis kejadian yang penuh kejanggalan. Bukan hanya tentang penggeledahan dan penyitaan yang diduga dilakukan tanpa mengikuti SOP, tetapi juga tahap pemeriksaan yang syarat kejanggalan. Lantas, seperti apakah penjelasan mereka terkait dugaan kejanggalan yang terjadi? Semua aset itu kemudian dibawa ke gedung KPK, dan Ibu Linda Susanti juga dibawa, dan kemudian di sana tanpa eksplanasi kepada media, tanpa transparansi kepada publik, kemudian tanpa juga ada persoalan hukum antara pihak Linda Susanti dengan pihak KPK, yang kemudian ini menjadi sesuatu hal yang aneh bagi kami. Dan kemudian akhirnya semua aset sudah disita oleh KPK tanpa pemberitahuan juga ke publik, dan tanpa prosedur yang biasanya SOP ya di KPK ya. Jadi kita menduga ini adalah permainan, apalagi ada dugaan di mana ada oknum KPK yang kemudian minta bertemu di luar Ibu Linda Susanti itu untuk membagi hasil dari aset yang ada. Jadi dengan ancaman-ancaman pidana kepada Linda Susanti. Nah, setelah itu di dalam BAP, di BAP KPK ternyata apa yang saya jawab itu berbeda jauh dengan peristiwa apa yang saya jawab gitu kan. Nah, setelah itu di BAP itu saya nggak mau, mungkin saya adalah satu-satunya orang di KPK yang pulangnya tuh jam 3 subuh ya. Itu dikarenakan karena saya melihat BAP-nya kok berbeda dengan apa yang saya jawab gitu kan. Jadi setiap kali lembaran di sini saya koreksi, saya baca, saya minta dirubah. Nanti setelah dirubah lembaran berikutnya ada lagi yang tidak sesuai. Jadi kalau kebetulan saya senang baca, jadi itu mengarahnya semuanya ke pidana, dan saya sama sekali tidak mau menandatangani sesuatu yang bukan peristiwa ya. Nah, setelah itu akhirnya si penyidik itu juga nyerah ya, dengan karena setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan,
Setiap kali dirubah saya baca lagi dari depan. Penyidik itu juga akhirnya mengalah dan akhirnya melihat saya masih fit untuk mengecek gitu kan, ketidaksesuaian dengan jawaban.